Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, diskusi hari ini kita akan bahas tentang literasi digital. Literasi digital itu sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, dan banyak sekali media-media digital ini, yaitu alat komunikasi, jaringan internet, kemudian bagaimana kita secara bijak untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Itu Bapak Ibu untuk pengertian. Ada 4 prinsip dasar kita harus paham dalam pemanfaatannya, kemudian akan terjadi saling ketergantungan dalam pemanfaatan untuk literasi digital ini, karena memang lebih banyak kita akan terkoneksi pada jaringan internet yang secara utuh dalam koneksivitas global. Kemudian ada faktor sosial, di situ nanti ada share informasi dan lain sebagainya. Dalam literasi digital tentu ada prinsip itu, karena nanti pasti ada publikasi informasi. Kemudian ada prinsip kurasi atau penyimpanan informasi. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan informasi dalam atau dari internet, tentu kita bisa menyimpannya dengan baik untuk bisa dibaca ulang pada masa yang akan datang, atau menyampaikan pada waktu dan kesempatan yang berbeda pada ketika itu diperlukan kembali. Jadi 4 prinsip inilah yang menjadi dasar dari literasi digital, yaitu pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya akan masuk langsung pada perangkat lunak dari Microsoft Office. Jadi begini Bapak Ibu, komputer kita itu ada hardware, ada software. Hardware itu adalah perangkat keras, perangkat yang bisa kita raba, bisa kita pegang dari komputer kita, misalnya monitor, kemudian keyboard, kemudian baterai laptop kita, begitu. Itu perangkat keras atau hardware. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Misalnya nanti ada aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada laptop kita, misalnya aplikasi printer, kemudian Photoshop misalnya, kemudian ada Google Chrome untuk akses internet. Kemudian yang sangat penting dan sangat intens penggunaannya adalah di komputer kita adalah perangkat lunak Microsoft Office. Nah, ini bisa digunakan karena sangat membantu dalam operasional kantor kita Bapak Ibu. Nah, Microsoft Office itu sendiri Bapak Ibu adalah platform yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan atau menyusun administrasi kantor kita yang biasa dan biasa sangat intens kita gunakan atau digunakan pada kantor-kantor, dan termasuk mungkin era kita adalah Microsoft Word, ada nanti Microsoft PowerPoint, ada nanti Microsoft Excel. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Untuk Microsoft Word ini kita gunakan untuk mengolah kata. Nah, itulah yang biasa kita gunakan untuk membuat surat, membuat pengumuman, membuat SK, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk Microsoft Excel itu biasa digunakan untuk mengolah data penjumlahan, perkalian, tabel, kemudian pembuatan grafik. Nah, setelah misalnya diperlukan publikasi data, publikasi kata, itu biasa digunakan Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan pada orang yang kita anggap untuk
mendapatkan informasi yang akan kita sampaikan, bisa melalui tatap muka langsung maupun lewat online. Nah, jadi 3 ini Bapak Ibu untuk Office sendiri juga sangat banyak sekali ya. Dan misalnya ada Microsoft publikasi dan lain sebagainya. Dan ingat Microsoft Office sendiri Bapak Ibu nanti di komputer kita juga ada berbeda, karena nanti ada Microsoft Office 2010, ada yang 2007, ada Microsoft Office 2013, ada 2016, bahkan yang terbaru adalah Microsoft Office 2019. Nah, namanya produk yang akan dijual, supaya laku, tentunya mereka berinovasi untuk menyempurnakan produk mereka. Nah, nggak usah khawatir Bapak Ibu, ketika memiliki komputer, ya silahkan saja suruh install Microsoft Office yang terbaru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemanfaatan internet sendiri biasanya software yang digunakan tentunya misalnya Google Chrome itu yang kita gunakan untuk browsernya itu ada nanti Mozilla, Internet Explorer ataupun Google Chrome, itu namanya browser. Biasa kita nanti istilah yang aktivitas kita di browser itu biasanya aktivitasnya dinamakan dengan browsing. Nah, kemudian untuk searching nanti ada namanya misalnya google.com, itu search engine-nya itu google.com, kemudian yahoo.com dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kemudian untuk software yang lain dalam pemanfaatan internet itu sendiri ada nanti misalnya Gmail, kemudian nanti ada Google Drive. Nah, ini saran saya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Gmail dan Google Drive ini, karena memang selain memang ini punya platform google.com yang memiliki reputasi cukup bagus dan sangat besar akses datanya, ini juga sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu misalnya ada pembuatan kelas online, kemudian penyimpanan data dan lain sebagainya, penyimpanan data secara online. Nah, di akun Gmail itu sendiri nanti akan banyak sekali kita bisa memanfaatkan platform mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk media sumber belajar digital sendiri sebenarnya juga sangat banyak sekali, ada e-book dan sebagainya. Makanya buku-buku tulis di sekolah juga masih diperlukan, tetapi bisa ditunjang lagi dengan adanya buku-buku elektronik. Kalau untuk anak-anak TK kita barangkali belum sampai ke sana lah, tetapi kita juga bisa akses misalnya buku-buku dongeng yang berbasis internet, nanti biasanya dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk SWF atau animasi yang bisa kita perlihatkan kepada anak-anak supaya mereka bisa cepat memahami tentang cerita atau dongeng atau kisah Nabi misalnya, bisa mereka pahami dengan lebih cepat dan baik, karena informasi yang disampaikan tentunya akan lebih interaktif kalau misalnya dalam platform atau dalam bentuk SWF. Nah, selanjutnya mungkin YouTube misalnya. YouTube juga nanti banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya untuk sumber belajar. Bisa kita download, dan seperti video pembelajaran yang saya buat juga saya selalu upload di YouTube supaya bisa diakses secara publik atau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya juga kita bisa
manfaatkan Google Slide. Google Slide itu seperti PowerPoint Bapak Ibu, kalau di Microsoft Office itu, tapi ini bisa kita akses langsung melalui google.com, karena nanti ada Google Slide namanya. Jadi kita bisa membuat presentasi secara online dan tersimpan secara online di akun Google kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian pesan saya, dan ini prinsip pokok Bapak Ibu, tentunya dalam pemanfaatan internet itu adalah unduh yang sehat, unggah yang bermanfaat. Nah, ini penting sekali, dan ini tentu mudah-mudahan bisa kita ingat setiap kita melakukan aktivitas internet di kegiatan kita, terutama dalam memanfaatkan media sosial, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa portal yang bermanfaat yang bisa kita akses, Bapak Ibu, mungkin untuk bisa menunjang pembelajaran anak-anak kita. Misalnya ada belajar .kemendikbud.go.id yang ini bisa Bapak Ibu akses, mudah-mudahan bisa membantu untuk pembelajaran Bapak Ibu, dan sehingga bisa memberikan hal yang menarik ya bagi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya katakan tadi, search engine yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan informasi dalam internet. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Ask, ada AOL, dan lain sebagainya. Tapi yang paling terkenal dan banyak sekali digunakan adalah Google ataupun Yahoo. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus bijak untuk memanfaatkan internet ini supaya nanti bisa memberikan manfaat lebih banyak ketimbang memborot yang mungkin saja berakibat atau berpengaruh kepada kita sekalian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit memberikan trigger ya, penyulut motivasi kita sekalian untuk tidak sampai ketinggalan dalam memanfaatkan digital ini, walaupun mungkin dari sisi usia mungkin ada beberapa kita yang sudah cukup senior dan ada beberapa yang agak keteter yang mengikuti perkembangan digital ini, tapi tetap semangat dan mudah-mudahan nanti walaupun pelan tapi kita bisa tidak ketinggalan gitu kan. Karena kalau itu sudah bisa kita biasakan, seperti dulu kita nggak pernah pakai HP Android dan hari ini semua juga pakai HP Android dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini, dan sedikit mungkin akan saya jelaskan tentang tugas kita Bapak Ibu untuk materi ini. Jadi karena penekanan dari modul diklat ini adalah penguasaan terhadap Microsoft Office dan pemanfaatan internet. Jadi ada tugas kita yang mengakomodir dari materi-materi kita. Jadi ini sudah saya buatkan draftnya Bapak Ibu sekalian di LK ini. Jadi tugasnya adalah, saya berikan gambaran dulu, Bapak Ibu membuat surat ini sesuai format surat yang sudah saya berikan secara aturannya di lembar kedua, dari ukuran hurufnya, kemudian jenis hurufnya, kemudian spasinya dan lain sebagainya. Jadi mohon itu dibuat satu lembar saja surat tersebut, dan kemudian nanti disimpan, diberikan nama kita, diberikan nama file
filenya itu ada nama kita, sehingga nanti ketika mengupload nanti kita akan tahu itu tugas siapa. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu tugas pertama, yaitu untuk pemanfaatan Microsoft Word. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena Word itu digunakan untuk mengolah kata, sehingga dalam hal ini kita manfaatkan untuk membuat format surat ya. Nah, kemudian setelah Word-nya selesai, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat tersebut ada tabel. Ada tabel, silahkan ini diisi ke nama kelasnya sesuai mungkin yang di RA Bapak Ibu sekalian, atau itu saja juga tidak masalah. Tapi barangkali jumlah siswa laki-laki maupun jumlah siswa perempuan ini yang perlu Bapak Ibu rubah nanti. Nah, kemudian dari tabel ini mohon dibuat tabelnya ini, mohon dibuat grafik. Caranya, tabel ini di copy atau dibuat di Microsoft Excel. Jadi nanti di Excel itu setelah kita buat tabel tersebut di Excel, nanti bisa akan kita buat grafiknya berdasarkan tabel tersebut. Jadi silahkan dibuat grafiknya, baik itu dalam bentuk batang atau bar, atau bisa pi atau bulat ya, berdasarkan tabel yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mendapatkan grafik tersebut, Bapak Ibu copy grafiknya saja. Bapak Ibu copy dan kemudian diletakkan atau pastekan di Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah ketiganya selesai, Microsoft Word tadi membuat surat, kemudian Microsoft Excel-nya tadi membuat grafik berdasarkan tabel yang sudah ada, kemudian Microsoft PowerPoint itu yang menampilkan grafiknya tersebut, itu tiga-tiganya sudah selesai, bisa Bapak Ibu kirim ke email saya. Ini nih email saya, supaya nanti kita bisa pastikan Bapak Ibu juga sudah bisa membuat surat, kemudian membuat grafik, dan membuat PowerPoint. Dan sekaligus yang keempat, sudah bisa mengirim file melalui email. Begitu. Karena email ini juga sangat penting sekali untuk kegiatan literasi itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan untuk materi literasi digital. Ya, mohon nanti bisa kita manfaatkan ya Zoom meeting kita, supaya nanti bisa kita diskusikan hal-hal yang mungkin belum begitu jelas ya tentang materi kita, atau yang langsung berkaitan dengan lembar kerja kita ini. Terima kasih atas segala atensi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.